korbannya tuh selalu manusia dan kenapa harus manusia? Dia tuh bisa ngejar gitu loh, maksudnya ngejar bukan di laut doang, tapi di darat ya. Tapi kan itu posisinya karena itu danau dan memang ada hutan, semacam hutan untuk hikingnya ya, bukan yang hutan rimbun banget. Nah itu tuh entitasnya tuh bisa di situ gitu loh, maksudnya bisa ya berputar di area situ gitu loh. Itu kalau si Onggoinggi mungkin nggak dia juga ngejar mangsanya sampai ke darat. Jadi ada sepasang suami istri, mereka lagi camping nih di pinggir situ. Terus yang istrinya tuh baru ngambil sesuatu di mobil. Nah si suaminya ini ngelihat istrinya tuh jalan ke tengah. Ke tengah danaunya. Nah kan dia panik diikutin. Nah habis itu pas dia udah agak di tengah nih Om, istrinya tuh pasti dari mobil manggil, kamu ngapain di situ? Nah terus dia ngadep tuh nggak ada orang di situ. Nah habis itu baru kayak dari bawah. Peluk-peluk gitu. Di zet. Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, Iya. Hari ini nanti kita akan ngomongin tentang film horor Om. Oh iya. Yang udah aku tonton barusan. Iya. Tapi sebelum kita bahas film horor ini, kita ingatkan lagi tetap dukung podcast Obrolan Santai dengan subscribe dan nyalakan lonceng. Betul sekali, jangan lupa ya teman-teman. Nah, jadi ini film sebenarnya nggak terlalu baru, jadi kayak dari bulan lalu sih Om. Sudah tayang ya. Terus aku juga nontonnya ternyata hari terakhir tuh. Nah, filmnya ini sebenarnya dia film Korea. Mungkin teman-teman kalau udah pernah nonton juga, judulnya Salmokji, Whispering Water kalau nggak salah. Nah itu tuh ceritanya tentang hantu air nih Om. Itu kan jadi mengingatkanku pada sosok Onggoinggi ya, yang kalau sering kita tahu tuh juga memakan korban di air gitu, dan wujudnya pun kayaknya mungkin kurang lebih hampir sama. Iya. Tuh. Nah ini kita mungkin akan mencoba nih Om, menemukan persamaan dan perbedaan tentang Salmokji dan Onggoinggi ini, dan juga mungkin kita juga akan membedah nih hantu-hantu air tuh seperti apa, dan apakah juga secara energi apakah mereka lebih kuat atau lebih negatif atau lebih positif daripada yang di darat maupun di udara. Darat, air, udara. Benar, itu. Nah, kalau si Onggoinggi ini kan yang kita tahu itu kan di perairan Bengawan Solo ya Om ya. Itu yang pernah kita kesana juga. Dan anak sungainya. Oke. Itu berarti menyebar sepanjang, kan kalau kita lihat kan kayak akar gitu kan, misalnya daerah aliran sungainya kan ada kayak sekundernya itu. Juga diyakini ada hantu Onggoinggi Mbak di sekitaran situ. Itu Onggoingginya tuh beranak pinak gitu atau gimana Om? Itu asalnya itu kan ya Mbak, koloni makhluk astral. Nah disebut sekitarnya itu namanya Onggoinggi. Pernah tahu Onggoinggi kan dari Wonogiri kan hulunya Bengawan Solo. Iya, tapi Om nggak main air sih Om, takut sama Onggoinggi gitu ya. Iya, tapi ini deh. Tapi tuh si Onggoinggi ini sebenarnya dia ada sejarah munculnya atau memang ya itu tadi sebenarnya mungkin jinnya berbeda-beda ya, tapi terus jadi di masyarakat dari ketakutan kolektifnya atau pengalaman kolektif yang ada tuh dinamain Onggoinggi aja gitu. Onggoinggi itu kan nongol nggak gitu loh Mbak. Oh, kayak undlap-undrup gitu ya. Iya. Onggoinggi gitu ya kan. Itu kan makhluk astral itu, kalau kita ini sebenarnya gini, kalau Mbak Noven tadi bilang perbandingannya di darat, laut dan di darat, air dan udara. Mungkin kalau di udara itu ada Banaspati. Di air ada Onggoinggi. Jadi sebenarnya hanya kepala doang Mbak. Bentuknya full itu. Kepala toh. Iya, katanya kepala kan gini terus dia keluar rambut gitu loh Mbak. Kayak orang habis keramas basah. Cuman dia gondrong, rambutnya panjang. Nah, biasanya itu narikin orang yang ada di bantaran sungai. Bantaran itu di pinggiran benar. Pinggiran, enggak, bantaran sungai biasanya yang di bendungan, waduk itu juga sama. Kalau kita bahas Salmokji kan nanti bahas bendungannya. Iya, bendungan. Tempat air lah, penampungan air gitu. Benar. Nah itu juga sama Mbak, jadi rambutnya itu nggak bisa memanjang, terus mungkin ngegubet seseorang itu ditarik bawa ke dalam air.
Jadi bisa dibayangkan kayak apa ya, modelnya itu mungkin bentuknya itu kayak rambut itu kayak mie mungkin ya. Jadi misalkan nih air peluk keluar itu, keluar rambutnya. dia keluar kepala aja, kemudian rambutnya itu kayak basah gitu, sama manjang, jadi kayak nyebar gitu loh Mbak, naik gimana sih, kayak orang rambutnya Iya, panjang iya, banget, cewek renang, dia dari dalam kolam renang terus naik, ngambang. rambutnya itu ngambang Segini. gitu, terus Iya, biasanya iya. tuh koloni memang nggak hanya satu, biasanya ada macam-macam. Nah, ongoing ini juga mengacu pada hewan air sebenarnya, laba-laba air. Oh, aku tapi pernah lihat tuh. Harusnya di kampung dulu kita tahu, Mbak, mungkin. Jadi kan kadang yang dia kakinya panjang-panjang ngambang gini. Iya, iya. Nah, jalan di atas air. Itu ongoing juga namanya. Jadi ada dua nama itu mungkin secara etimologi katanya dinamakan ongoing dari dua hal itu. Dia yang muncul tenggelam, jalan Sama dekat, panjangnya itu. sama hewan air. Laba-laba air kalau nggak salah Mbak, jadi dia bisa jalan di atas air. Iya, iya, iya. Biasanya air-air yang kalau kita lihat tuh air ini kan kadang ada namanya selaputnya tuh Mbak, kayak tegangan muka itu lah kalau di fisika kan. Itu kayak ada selaputnya, jadi itu dia berjalan di atasnya. Tuk, gitu. Iya. Gini-gini itu loh biasanya di Iya. apa? Kalau di sungai. Bener, aku Itu pernah ongoing lihat. Mbak, itu yang hewan itu. Iya. Kan dia gini loh Mbak, banyak banget gini loh. Kalau diambil tuh kayak larinya kenceng banget. Ngapain diambil juga? Enggak, kan kita penasaran, Oh, saya bener. pernah mau ngambil tapi susah. Oke, berarti itu Ongoing gitu. sebenarnya ada dua ongoinggi ya. Satunya hewan, satunya hantu. Halus, gitu. Oke, tapi berarti ini ya, karena si ongoing gini cuman kepala dan rambut, ngambilnya pun juga pakai rambut. Iya. Oh, tak kirain tuh apa ya, kayak ya kalau di air cuman kelihatan kepala rambut, tapi sebenarnya tuh ke bawahnya tuh full body juga gitu loh. Iya, kalau kebanyakan yang mereka pernah ketemu gongging itu cuma kepala sama rambut aja. Kalau mungkin yang full sebadannya mungkin untuk air yang lain. Gitu. Oh iya ya, nggak Untuk cuma sungai. si ongoing ya. Nanti bisa kita lihat juga sih. Kita pernah penelusuran di beberapa sungai. Terus yang terakhir tuh kayak waduk juga ya, kita Di mana? di waduk lah, salah satu waduk yang ada hantu air yang wujudnya itu kayak katak. Oh, yang di Jawa Tengah bukan? Apa? Di Jogja, Oh, di malah Jogja. belum lama. Oh, yang Barengan itu. sama Watu Jagal itu. Itu Iya. Iya sih, tapi pinggir Sungai Progo itu lokasinya. Itu keluhnya aja ya. ya, mungkin Takut salah teman-teman sebut. boleh cek di GAD kami ya, gitu. Nah, tapi nih Om, aku bertanya-tanya sih, kenapa hampir semua lokasi yang angker itu ada di dekat air gitu loh, kayak yang dulu pernah kita kesana kan juga ada Sungai Oyo, Iya. terus ini Jiwanggaresto, itu kan Jiwanggaresto, bantaran, belakangnya sungai kan Iya. itu kan, nah itu kan juga kayak sangat menyeramkan ya, bahkan itu kita juga ada suara cewek terekam tuh di ending-ending episode itu kan, kayak menurutku sangat angker juga ya, selain karena kalau Jiwangga kan memang karena tempatnya terbengkalai ya, deket tempat terbengkalai, tapi kan kalau kayak Sungai Oyo kan itu ada di perkampungan gitu loh. Iya, dan sebenarnya orang nggak notice kalau tempat itu tuh angker, Mbak. Kalau di Jiwangga mana ada bangunan ya. Iya benar. Kalau kita di Oyo tuh kan di bawah rumpun bambu tuh. Contoh aja ya yang kita ambil itu. Gini, sebenarnya konsepnya ada dua. Kalau kita lihat pertama bahwa sungai itu kan akses jalan yang dia menghubungkan gunung sebagai hulu dengan hilir laut. Jadi jalan, kayak transportasi dua kota. Kayak misalkan Mbak Noven dari Jogja ke Jakarta, ada jalan tol, ada jalan kereta api. Itu kan akses tuh yang kita lewati. Nah kalau capek apa? Singgah biasanya, rest area. Nah yang kalau di Oyo itu kan rest area tuh. Oh, termasuknya rest area. Ini poin pertama. Yang kedua, mereka memang suka tempat-tempat yang lembab. Karena energinya dingin. Bahkan tempat yang terbengkalai itu dibikin lembab oleh mereka, dibikin berair. Benar. Contohnya di kasus kedua adalah Jiwangga. Ketika yang terus kemudian mungkin saya tambah lagi untuk sungai-sungai besar itu tentunya kan memiliki banyak anak cabang, anak sungai ya. Sungai besar itu memiliki banyak catatan historis di situ. Dulu pernah ada apa, pernah ada pengaman apa, apakah ada kalau kita sebut misal kita ambil yang paling panjang di tanah Jawa, Bengawan Solo. Ada peradaban di situ, misalkan ada tentang situs manusia purba gitu ya, zaman prasejarah yang ada di Sangiran. Kemudian
ada lagi yang momen berdarah Mbak itu. Benar. Itu kan banyak yang dibantai di situ tuh misalkan. Benar. Terus belum lain kejadian-kejadian mungkin loncat dari jembatan gitu ya. Yang terkini ya. Terkini ataupun juga pembuangan mayat gitu ya. Atau kecelakaan gitu. Salah satunya tadi misalkan ada orang yang sedang aktivitas di pinggir sungai, entah main nyari ikan, mancing, nyetrum itu ya misalnya ya. Itu ketarik onggonggi misalkan jadilah di sungai itu gitu Mbak. Mereka terekam di situ gitu. Oh iya, berarti ini ya segala proses dari ketemu si ongoingginya, terus dari ditariknya, tenggelamnya itu juga semuanya residunya terekam di situ. Terekam di situ, direkam jadi satu kalau kita sebut. Jadi memang sungai itu menurut saya akses dia, akses, dan sungai adalah satu hal atau satu kontur bumi yang ada, yang dia memulai atau menjadi awal dari suatu peradaban. Benar. Berarti usaha sungai tentunya lebih dulu daripada manusia. Ya. Itu Mbak. Benar sih. Karena soalnya juga peradaban zaman dulu pun kebanyakan mereka juga akan mencari sumber airnya dulu. Iya, pasti di pinggir itu gitu. Jadi bisa jadi di situ pernah ada pemukiman, pernah ada situs, pernah ada pundan kan bisa Mbak di pinggir sungai. Gitu. Iya sih. Nah, berarti ini Om yang apa ya? Berarti kayak secara spiritual membuat air itu dalam tanda kutip aktif ya. Itu adalah ya karena dia menjadi jalur masyarakat halus tadi ya, Bu bilang. Nah, kalau yang di rest area nih, berarti kan yang di Oyo ya, kita ingat dulu. Itu pada akhirnya mereka bisa ini nggak sih kayak berkoloni dan menetap juga atau bahkan membuat kerajaan di situ? Bisa, di tengah sungai juga ada kerajaan Mbak. Nanti kan kita bahas berikutnya ya. Rest area iya Mbak, bisa ada yang menetap. Kalau kita ketahui rest area di tol, ada yang singgah, tapi di situ ada yang menetap. Menetap ini warga lokal. Yang buka warung misal, ada di situ pun ada. Nah itu kan nggak jauh-jauh apa yang kita temukan, pohon ini bambu. Iya deh. Itu kan menetap mereka. Terus kemudian kalau kerajaan, biasanya kita ketahui juga, misalkan ada apa ini namanya jembatan, biasanya ada masalah waktu bangun gini-gini, ada kerajaan gaib di bawah. Di sungai itu juga ada kerajaan gaib Mbak. Karena di sungai biasanya ada palung, ada misalkan tempuran, pusaran, itu atau sumber mata air yang belik ya kalau orang sebutnya itu bisa. Gitu. Tapi kalau untuk ini Om, kalau kita ngomongin per levelannya ya, yang kalau koloni ini mungkin lebih umum ya, tapi kalau untuk kerajaan gaibnya nih, apakah yang di sungai dengan yang di laut dan samudra kita bilangnya, apakah itu levelnya pasti lebih rendah dibandingkan yang di laut dan samudra? Ya ini kita lihatnya kan perairan kita klasifikasikan dulu ya. Kita sebutnya mungkin dari hulu dulu. Misalkan di hulu di situ adalah mata air. Kemudian ada sungai. Sungai ini bisa menjadi dua hal. Pertama adalah saluran drainase dan juga saluran irigasi. Tapi memang kalau kita sebut drainase secara besar, secara alami itu adalah sungai. Nah sungai biasanya ada bendung di situ. Ya. Jadi bendung dan bendungan beda Mbak Novel. Kalau bendung itu dia pintu air yang nutup. Ya. Tapi kalau bendungan itu waduk yang besar. Ya. Nah waduk ini juga ada waduk buatan, ada waduk alami. Kalau kayak Gajah Mungkur itu waduk buatan. Kalau misalkan danau itu berarti waduk alami ya danau gitu. Ya. Embung ada satu lagi. Nah semua ini kan berjalan Mbak, semuanya berjalan, ketemulah nanti di pesisir, pasti laut. Laut baru terakhir adalah samudra. Atau kesannya kalau samudra itu kan luas ya, atau laut tak bertepi kan gitu. Nah, kalau kita lihat tentunya samudra yang memegang pertama Mbak, karena luas cakupannya, gitu. Baru sungai, kemudian danau atau waduk, baru mata air. Nah, mata air ini murninya, bersihnya. Oh, yang bersih. Lah berarti laut ini kan muara ya, buangan. Semuanya akan ada di situ. Misalkan orang ngelarung, orang ngelabu gitu ya. Jadi menurut saya untuk energi besaran tetap ada di laut. Untuk keseluruhannya. Kayak ibarat kata dari Jogja ke Jakarta, Jakarta itu lautnya, samudranya. Jadi ini selama perjalanan ya bertemu dengan macam-macam di situ. Gitu. Oke, tapi berarti nih Om, energinya lebih besar itu bukan berarti bahwa
apa ya, isinya lebih positif enggak ya, tapi karena memang bercampur ya, ada yang Bercampur. netral, positif, negatif semua itu Iya, tadi. iya. Nah, kalau kita lihat laut ini kan, kalau kita ada tanah dan air ya, kita ngomongkan air. Nah, di air itu ya kita sebut kalau dalam kepercayaan bahwa ada istana Keraton Kidul. Nah, itu kan berarti Ratu Kidul kan di situ, Mbak. Itu sebagai, kita sebut sebagai pemahamannya di sini, pusat muaranya di situ. Ya, ya. Oh, berarti diibaratkan kalau yang di laut, samudra itu adalah ibu kota negara nih. Ya, Nah, kalau di intinya, sungai, terus danau, sama mata air mungkin tadi kayak kecamatan, kelurahan, kabupaten, kayak gitu. gitu. Oke. Jadi mereka membentuk satu koloni. Tapi kalau di kan pusat, Mbak, itu samudra di laut itu. Tapi ini Om, kalau dengan ini tadi ya, karena air itu sebagai salah satu jalur makhluk halus gitu kan. Kalau seumpama sebuah perairan, kita bilang Sungai Oyo aja deh ya, untuk contoh. Itu kalau dibandingkan dengan sebuah rumah kosong Iya. dan hutan kecil mungkin kita bilang, itu secara energi tetap masih kuat si Sungai Oyonya ini atau tetap beda ini? Oh, beda. Kalau sungai tetap kuat sungainya, Mbak. Karena sungai menurut saya menyimpan kekuatan alami di situ. Oke. Walaupun ada pembuangan dan macam-macam sebagai tempat lewat, volumenya menurut saya yang membedakan, dan volume juga tentunya mempengaruhi kualitasnya di situ. Sementara kalau di situ ada pohon besar, ada rumah tempat terbengkalai, itu mungkin bisa jadi dari yang sungai itu singgah ke situ. Netep di situ gitu. Jadi mungkin berasalnya juga dari sungai ya? Iya, bisa. Mereka ini contohnya kayak embung itu yang kita telusuri itu kan. Sungai dipakai jalan transportasi, kemudian entitas itu keluar dari situ, ada yang tukar masuk situ gitu bisa. Oke, berarti pun pada akhirnya untuk kayak ya rumah terbengkalai atau hutan-hutan yang kita bilang angker ya Om, itu pada akhirnya sirkulasi makhluknya pun pada akhirnya kayak keluarnya menuju ke lewat dari sungainya itu tadi ya, perairan itu tadi. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk secara ini ya, apa namanya, unsur alam, kan ada air, udara, tanah. Dari ketiga itu yang paling gampang untuk menyerap residual memori maupun energi dari sebuah kejadian maupun dari makhluk halusnya sendiri itu yang mana? Sebenarnya air sama tanah sama-sama kuat, Mbak, bisa. Tapi kalau air itu dia dinamis ya, dia bergerak. Tapi kalau tanah itu dia statis. Kalau saya sih lebih cenderung tanah ya. Tanah karena dia sifatnya menetap. Kalau air itu mengalir, jadi menurut saya untuk tanah itu penyerapannya lebih cepat ya, dia akan tertahan di situ karena dia belah solid, padat. Sementara kalau air benda cair ya, mungkin dasarnya bisa dasar sungai itu atau tanah di sekitarannya. Karena ketika air itu membawa energi, dia kan bisa terdampar, Pak. Energi itu, nah, bisa di bantaran sungai itu kanan kiri. Gitu. Karena air ini sifatnya jalan terus ya, dinamis dia. Benar. Gitu. Nggak statis. Tapi kan karena ini aku jadi menyimpulkan sih, karena kan udah air dan tanah itu sama-sama kuatnya, belum lagi kalau di sungai atau laut gitu kan, itu tetap ada air dan ada daratnya nih di bawah nih. Berarti makin double ya kekuatannya ya. Iya, seperti itu. Itu bisa berpengaruh ke entitasnya juga ya? Iya, pasti. Karena apalagi semua nih kalau kita membahas Onggoenggi dan Samogji lagi ya, kan mereka tuh memang hidup di sana gitu. Dan otomatisnya ketika perairan itu sendiri tanpa campur tangan Onggoenggi maupun Samogji itu sudah dalam tanda kutip mengambil nyawa, itu bisa nambah kekuatan mereka juga nggak? Bisa. Bisa, karena mereka bisa menyerap dari dua hal, energi alam ya, natural gitu, atau energi sekitar. Energi sekitar ini bisa berasal dari hewan dan manusia, yang energi hidup atau tumbuhan atau apa. Nah, mereka yang tidak sama sekali terkena energi manusia itu tentunya murni, Mbak. Misalkan kita ketahui ada di dasar atau ada di laut, samudra, yang manusia nggak akan bisa masuk ke situ. Nah, mereka yang sudah terkena energi kehidupan lain, misalkan manusia atau hewan, itu yang kadang mereka menampakkan itu, Mbak.
bisa bentuknya humanoid atau bentuknya hewan. Atau bisa hybrid dua-duanya. Makanya ada siluman buaya, ada gonggong tadi, ada manusia kata. Itu kan dari itu manusia rawa. Dan manusia kan berarti menyerupakan kan ada tangan, kaki, badan, kepala kan bentuknya gitu. Bener. Oh iya benar. Itu Karena sudah terpapar. Ibaratnya dapat sampel nih. Iya itu. Tapi kalau mereka yang masih energi ya mungkin cahaya. Kilatan cahaya mungkin atau bentuknya seperti asap, seperti awan di atas air gitu. Atau bayangan aja gitu yang tanpa bentuk ya, abstrak gitu. Oke, nah nih Om, kalau tentang cara mengambil korban ya, kita ngomongin itu. Kalau Onggoinggi kan setahu aku juga belum ada filmnya sih ya teman-teman tentang Onggoinggi. Bikin. Waduh, tapi kalau yang maksudnya dari pemberitaan atau omongan orang-orang gitu kan, dan juga dari Om tadi kan sebenarnya yang narik itu adalah si rambutnya nih. Jadi entah gimana orangnya itu mungkin lagi berenang atau lagi di tengah sungai lagi menjaring ikan terus ditarik nih. Tapi kalau yang di Salmokji itu Om, itu modelnya tuh ini dulu sebelum ditarik, jadi kayak mereka tuh dimanipulasi dulu gitu loh. Jadi kayak entah gimana caranya mereka dibuat mendekat ke air, atau bahkan beberapa orangnya itu tuh kayak nggak sadar kalau itu tuh air. Jadi kayak mereka jadi kan udah tahu nih jangan masuk ke air. Nah terus mereka mencoba kabur lari gitu. Mereka melihat ada jalan nih, lari terus sama atau nyetir mobil juga. Set. Tapi ternyata ketika sadar di depan itu udah air, jadi kayak mereka tuh masuk ke air gitu loh. Nah itu apakah memang memungkinkan kalau mungkin juga untuk si Onggoinggi ini ya yang masih belum kita ketahui cara kerjanya gitu. Apakah memang memungkinkan mereka untuk memanipulasi sebegitu besarnya sampai si korbannya ini memang dalam tanda kutip pada akhirnya terjebak, mau nggak mau mereka akan menjadi korban. Itu sama Mbak, soalnya cara kerja kalau kita lihat dari cara kerjanya sama. Mereka juga mancing, misalkan itu ikan, banyak ikan. Ikan itu biasanya mereka mungkin bisa menggiring ya. Ini kita ngomong secara metafisik nih. Mereka bisa menggiring satwa air, misalkan ikan, udang. Akhirnya orang kemudian pengen mancing situ. Ada orang pengen ngejarah ikan atau nyetrum, itu bisa Mbak ditarik. Ini kalau secara lihatkan ada hewan situ. Terkadang mereka juga bisa memanipulasi itu tadi, orang yang pengen loncat dari jembatan itu untuk mengakhiri diri hidup. Itu bisa. Banyak cara ya Om. Tapi dengan catatan akan mendekati bantaran sungai, dari rumah nggak bisa. Oh iya benar. Nggak nyampe ya radiusnya. Jauh. Mungkin orang yang niat-niat mau ada aktivitas tersebut, aktivitas pinggir sungai lah Mbak. Aktivitas yang ada di bantaran sungai lah. Iya. Tapi nih Om, kalau ini ada pernah lihat gak Onggoinggi ketangkep kamera? Katanya pernah deh, kelihatan. Jadi kayak perairan gitu tapi ada hitam-hitam dari bawah. Gitu. Nah itu nek pas seumpama nih makhluk halus, terutama ya Onggoinggi dan Salmokji ini tadi ya, tertangkap di kamera, itu apakah ya memang karena apa ya, aku bilang mungkin frekuensinya si kamera dan saat itu mendukung aja, atau ada makna lain nih dari kemunculan sosok ini mungkin ya, kayak lagi siap-siap mau mengambil korban atau apa? Mungkin yang pertama ya, frekuensinya sama atau entitas itu bisa memanifestasikan dirinya ke alam nyata. Kalau kemungkinan mau nyerang itu mungkin bisa Mbak, tapi peluang tertangkap kameranya jarang ya. Misalkan ada orang yang iseng-iseng ngambil di sungai atau apa, itu bisa terjadi. Intinya pengen ngambil sungai Mbak, kecuali kalau memang hunting Onggoinggi ya susah gitu. Ada niat ya, nggak sengaja ke foto, kerekam gitu bisa. Tapi itu yang terekam itu biasanya manifestasi real time-nya atau ya residunya aja? Bisa dua-duanya, tapi real time-nya sih menurut saya. Dan itu bisa awet di kamera tangkapan itu? Biasanya pudar lama-lama, tapi pertama terang dulu, lama-lama lambat-lambat hilang. Saya dulu pernah nggak sengaja ada yang ngambil foto Badaspati itu, dia turun Mbak, nanti lama-lama apalagi di share gitu, hilang. Awalnya nyala api itu. Iya. Om yang asli malah justru itu ya Om, lama-lama menghilang. Hilang.
Tapi kalau foto zaman sekarang digital ya. Kalau foto zaman dulu apa sih? Foto analog. Oh, pakai roll film itu. Pakai roll film langsung kan. Biasanya mereka tahu setelah dicuci. Iya, itu lebih serem sih ya kayaknya. Karena dulu nggak ada, saya pernah loh Mbak, dulu waktu TK itu tahun 9 berapa itu? Tahun 91, 92 itu ada anak kos itu pantai selatan ngambil foto. Setelah dicetak itu ada kayak itu perempuan pakai kebaya kayak ratu-ratu gitu. Wah. Dan itu sempat gempar dulu. Dan fotonya cuma punya satu gitu. Kalau nggak salah dicuci kan hilang, fotonya nggak ada. Jadi cuma laut doang. Oh, jadi Dan itu dipinjam-pinjam Mbak, kalau dulu belum ada kayak sekarang. Foto fisiknya dipinjam-pinjam orang tuh, karena gimana ya, orang tuh percaya ya waktu itu. Kalau itu benar, karena apa? Belum ada Photoshop ya, belum ada untuk edit, belum ada AI gitu. Jadi ketika dicetak jadinya ada benar-benar Mbak, saya benar-benar ngelihat waktu itu. Apa tahun 92, 91 itu waktu TK. Sampai guru TK-nya pinjam terus pinjam lagi gitu. Itu sebagai contoh kamera-kamera analog itu yang pakai roll itu tuh. Iya, tapi itu seru sih Om kayak. Zaman dulu sosmed belum seperti sekarang, tapi sosmed udah lebih ke ini ya, lebih fisik ya waktu itu. Dan orang yakin itu beneran fotonya Mbak, karena nggak ada editing kayak sekarang. Bener sih. Iya. Nah tapi nih Om, kalau yang tentang entitas air lagi nih, kan ada banyak tuh, Onggoinggi, Salmokji dan lain-lainnya. Kalau si Onggoinggi ini ada ciri khasnya nggak selain wujud fisik nih? Ketika mengambil korban. Biasanya ada aroma anyir amis juga Mbak. Kayak darah gitu. Darah bisa. Pernah ini enggak Mbak ikut nguras kolam lele? Baunya kayak gitu. Oh. Amis-amis ikan apa? Ikan air tawar tuh loh. Kayak pelet-pelet gitu. Iya, ada yang baunya, ciri-cirinya ada gitu. Terus sungai itu biasanya tenang. Terus nanti biasanya ada gelembung. Blubuk gitu. Itu keluar. Onggoingginya itu. Oh. Terus ada yang melihat memang berbentuk kepala manusia tapi bertaring. Oh, ada yang bertaring. Biasanya mereka yang ditarik serut gitu, dibawa ke dasar, diisep darahnya. Nah, beberapa hari biasanya di situ harus ada ritual untuk pengangkatan itu. Baru bisa ditemukan. Yang biasanya gini, kalau memang berhasil dalam penarikannya itu yang dikembalikan jasad manusia itu. Tapi ada juga yang dikembalikan itu sebenarnya pohon pisang, Tebok gitu. Tapi secara kasat mata bentuknya manusia. Tapi itu sebenarnya pohon pisang, jadi dia udah diambil kerajaan situ. Dan karena sebutnya koloni, berarti Onggoinggi itu punya kita raja atau ratu Onggoinggi yang ada di dalam kerajaannya. Pada akhirnya tetap dia dalam tanda kutipnya berafiliasi dengan kerajaan gaib Onggoinggi juga ya. Itu. Nah, kalau di Jawa tadi yang kita sering kenal adalah di Bengawan Solo, Mbak. Itu terbesarnya di situ. Itu banyak Onggoinggi. Tapi berarti ya tujuan mereka mengambil manusia itu nggak cuman sebagai teman teman meninggal ya, tapi juga itu tadi untuk menyerap jiwanya juga. Mungkin jadi kayak tumbal, mungkin ada kesepakatan dengan sungai gitu. Dan satu lagi Mbak, habitatnya itu paling banyak ini di bawah karena rumpun bambu. Itu sebutnya barongan. Jadi pinggir sungai biasanya ada bambu yang sampai gede-gede itu loh Mbak. Rumpun bambu yang benar-benar bambu sungai. Biasanya di situ. Airnya yang tenang gitu. Dalam itu air tenang. Iya benar sih, air tenang tuh menghanyutkan, friends. Jadi itu benar sebenarnya. Wah, iya. Tapi berarti nih Om, maaf ini mungkin agak sensitif ya. Nasib korban-korban dari Onggoinggi ini kan berarti tidak serta-merta hanya meninggal dan hilang rohnya, tapi juga tertinggal di situ. Dan bahkan mungkin menjadi budak kerajaannya juga ya. Ya mungkin di sini kita sebut kecelakaan ya, atau keteledoran. Tapi kalau kita sebut sebenarnya itu bukan ruhnya ya Mbak ya, tapi korin. Nah, biasanya mereka menyasar beberapa yang nggak waspada, sedang kalut mungkin, yang ngelamun, ya, yang pikiran kosong, yang nggak baca doa, biasanya itu nyasar. Dan kebanyakan anak kecil Mbak biasanya ya, anak-anak kecil yang main taman di pelosotan atau duduk-duduk di pinggir sungai, nanti dijilat sama rambutnya, tarik ke dasar. Karena mereka lebih nggak berdaya ya Om.
Dan biasanya ada ritual tahunan Mbak kalau orang sebut tuh, misalkan satu sungai yang dikenal itu ada entitas astral Onggoinggi, jadinya tahunan. Oh, nanti setiap tahun ini terjadi. Lagi mau suro, misalnya dia bilang gitu juga. Cing. Tapi ritualnya tuh khusus untuk si Onggoinggi atau juga penunggulannya Om? Bisa dua-duanya, tergantung kita sebut itu nembungnya ya ke mana. Nembung itu bilangnya ke siapa gitu. Oke. Tapi kalau kayak gitu, apakah bisa dibilang juga bahwa si Onggoinggi ini sebenarnya ya entitas kuat yang mungkin kalau diklasemenkan ya Iya. di antara penunggu air lainnya dia termasuk 3 besar. Kalau kita bilang sih, kita lihat dulu ya entitas apa aja di situ ya, tidak bisa kita klasemenkan gitu. Tapi Onggoinggi ini tentunya koloni, kemungkinan yang keluar itu yang cari mangsa itu mungkin kayak pesuruhnya ya, mungkin ada yang lebih tinggi lagi di bawah itu, mungkin Raja Onggoinggi di dalamnya ada, mungkin bermahkota itu ya. Nah saya belum pernah ketemu entitas yang tinggi Mbak yang di dalamnya itu. Saya hanya memprediksi ya, hanya memperkirakan itu. Kalau kita ngomong kerajaan ya pasti ada seorang raja kan di situ. Kalau koloni itu kan gabungan di situ, ada teritori itu kan macam-macam. Benar. Dan yang paling berkuasanya biasanya cuma menunggu setorannya itu. Iya, kan? iya. Mungkin keluar yang berdiskusi, misalkan di situ ada persembahan untuk Onggoinggi, mungkin itu yang berdiskusi ya, yang atasannya. Ya untuk deal-dealannya tetap yang paling atas ya. Yang eksekusi ya, kesannya yang disuruh-suruh lah umbi-umbine lah. Gitu. Umbi-umbi, bener. Yang paling bawah kan umbi-umbian. Iya sih biasanya sana gitu kan. Nah, tapi nih Om, kalau di yang film Salmokji itu kan dia tuh bisa ngejar gitu loh, maksudnya ngejar bukan di laut doang, tapi Di darat ya? Tapi kan itu posisinya karena itu ya itu danau dan memang ada hutan, semacam hutan untuk hikingnya ya, bukan yang hutan rimbun banget. Nah itu tuh entitasnya tuh bisa di situ gitu loh, maksudnya bisa ya berputar di area situ gitu loh. Itu kalau si Onggoinggi mungkin nggak dia juga ngejar mangsanya sampai ke darat? Rambutnya Mbak katanya bisa ngejar. Oh berarti via rambut tadi gitu kan? Yang ngejar itu. Jadi kan misalkan nih air gitu kan naik gini Mbak, rambutnya itu ke bawah jadi atau terkadang rambutnya dulu Mbak, jadi kayak seolah-olah ada rambut yang mengapung Ya. gitu. Tapi kalau untuk ini Om, semua mencari mangsa itu terus rambutnya sampai ke darat, kan ada teritori juga nih. Terjadi bentrok nggak dia sama penunggu daratannya? Mungkin bantaran sungai ya Mbak ya, kalau kemudian dari air gini larinya 5 meter, 10 meter dari itu ya kayaknya enggak lah. Oh masih, itunya masih? Bantaran, bantaran tuh yang masih perbatasan antara darat sama air gitu loh, kayak pantai itu loh maksudnya. Yeah. Bantaran yang masih nyemek tuh Mbak. Ya, posisinya. yang masih ya ada unsur airnya ya. Iya, itu bantaran sungai. Jadi masih otomatisnya masih kekuasaannya si Onggoinggi Iya. ini. Nah nih Om, kalau yang korban Onggoinggi tadi kan memang kita sempat membahas ini ya, disetornya ke rajanya nih. Tapi apakah memang korbannya itu selalu manusia dan kenapa harus manusia gitu loh, kayak kalau hewan kan nggak kita ganggu tidak akan menyerang nih, hantu kalau nggak kita ganggu kenapa tetap menyerang gitu loh. Jadi kayak seolah-olah ini kayak pesugihan yang ditaruh di jalan yang ngambil korban random gitu loh. Oh iya. Mungkin ini ya Mbak ya, mengusik arealnya juga bisa. Mungkin satu area terlarang dipaksakan untuk ngambil hewan di situ, ikan misalkan. Mereka jadi nggak suka ketika tempat itu dikotori misalnya, yang bisa ngotorin siapa manusia. Itu bisa, mungkin ada rasa marah. Yang kedua, nggak semua manusia menurut saya Mbak, mereka yang teledor, yang kosong, nggak pernah sembahyang, mungkin melakukan aksi-aksi maksiat di pinggir sungai, itu juga bisa. Tapi apakah untuk persembahannya atau setorannya itu, apakah itu harus selalu berbentuk manusia atau jiwa manusia gitu loh? Mungkin kalau dalam tingkat tertinggi iya sih. Mungkin kalau di sini Onggoinggi yang sudah dipakai untuk sarana tertentu, misalkan ilmu atau pesugihan bisa. Karena kan dia area operasinya di sungai ya. Mungkin ngambil di sekitar sungai. Benar-benar. Makanya itu ternyata ada yang bisa dipakai ini ya, dipakai buat pesugihan bisa. juga. Karena menurut saya semua makhluk gaib astral ketika mereka bisa diskusi atau MOU dengan manusia untuk tujuan negatif bisa apapun itu. Iya. Tapi kalau ini Om,
kan seumpama kalau kita bilang waduk atau bendungan itu kan ya memang banyak orang memancing ya pada akhirnya. Iya. Sudah terpapar banyak energi manusia gitu. Di situ tidak serta merta menurunkan energi dari si makhluk penunggunya. Mungkin tercemar dalam artian ini ya Mbak, interaksinya. Ternyata satu perairan yang jarang dikunjungi manusia mungkin akan lebih bersih dan entitas astral kita sebut tidak mudah untuk berinteraksi daripada tempat yang sering kena hawa manusia. Nah nanti di fase terakhir mungkin mereka minta kayak rokok, sajen, bisa. Sehingga semua orang yang datang ke situ mereka persepsinya menganggap datang sini harus bawa sesuatu. Padahal dia datang situ tujuannya nggak untuk ngasih itu. Itu minta rokok, minta gitu. Iya, dan dari kebiasaan gitu, yang tersebar di masyarakat tadi terus dituruti ya, itu pada akhirnya menambah kalau kutipnya kuasa wewenang mereka juga ya Om? Iya, kebiasaan. Jadi kayak mereka bisa malak. Berarti makanya kok mancing aja ya? Iya, terkadang kan ya nggak semua mancing itu tujuannya macam-macam nih Mbak. Mungkin untuk refreshing, hobi. Nah kalau situ untuk mancing makhluk astral ya beda. Mancing keributan sih Om. Misal dikasih sesajen komplit di situ ada wangian, ada ini. Benar. Apalagi yang itu sudah jadi tempat dianggap angker itu wingit, orang datang ke situ tujuannya untuk begituan. Tiba-tiba jalan dari situ nggak untuk itu. Nah, anggapnya makhluk astralnya ini pasti harus bawa gitu. Iya sih. Sekalinya nggak bawa, orangnya yang dimakan. Makan, sekali gitu. Apalagi orangnya kosong, dan ada masalah, minggir nepi sungai gitu. Benar sih. Kalau menurut Mbak Noven sendiri gambarannya di Sakmokji ya apa? Gambaran secara umumnya kejadian awal sampai ini makhluk astralnya itu seperti apa kan Mbak? Noven nonton nih, boleh ceritanya nih, saya tanya balik. Review. Tapi kalau di Sakmokji itu ini sih Om ya itu kayak dimanipulasi gitu. Jadi kalau yang cerita awalnya gimana Mbak? Kisah awalnya itu sebenarnya memang Danau Sakmokji ini sudah berhantu ya, sudah ada si Onggoinggi Korea ini tadi. Tapi nggak ada nggak ada kisah kok bisa terjadi ada Onggoingginya itu gimana. Di situ. Cuman yang kejadian di scene awal itu adalah jadi ada sepasang suami istri, mereka lagi camping nih di pinggir situ. Terus yang istrinya tuh baru ngambil sesuatu di mobil. Nah si suaminya ini ngelihat istrinya tuh jalan ke tengah danaunya. Nah kan dia panik diikutin. Nah habis itu pas dia udah agak di tengah nih Om, istrinya tuh pasti dari mobil manggil, kamu ngapain di situ? Nah terus dia ngadep tuh nggak ada orang di situ. Nah habis itu baru kayak dari bawah peluk-peluk gitu di zet kayak ditarik gitu. Tapi bentuknya itu kepala doang apa ada badannya? Kalau yang pas di lautnya, di airnya, danaunya, memang itu rambut dan kepala aja. Tapi ketika ya itu tadi yang ke hutan-hutannya itu ada sebadan sih Om. Oh, ngocar gitu ya? Tapi kan kalau di situ ceritanya ada ininya Om, pasti kayak tugu tapi terbuat dari tumpukan batu gitu loh. Oh kayak tugu peringatan apa itu? Punden gitu di kita mungkin ya? Punden tapi terus di atasnya itu ada mangkok isinya beras putih sama ada pisaunya. Pisau. Oh, pisau. Nah itu di ceritanya sih itu kayak sebenarnya dipikirnya itu adalah buat perlindungan, tapi ternyata itu tuh kayak untuk sarana bertemu dengan sosok ini sih. Ada ibu-ibu yang anaknya tuh tenggelam di situ, jadi dia pengen ketemunya tuh dengan cara kayak gitu. Nah itu menjebak orang-orang yang datang gitu loh. Bisa ada yang mengalihfungsikan atau sebetulnya nyalagunainnya. Bener. Dan ini sih kayak itu ekstrimnya adalah hantunya tuh nggak cuman di malam tok gitu loh. Itu tuh siang hari juga tetap keluar. Di Onggoinggi juga sama Mbak. Oh iya. Kadang tengah hari, sore, pagi. Iya. Nggak sering malam juga, siang juga. Nggak kenal jam ini ya? Iya. Apalagi kebanyakan itu pas jam 12 siang Mas justru. Jadi pas matahari pas di atas tuh keluar, kalau kelihatan. Serem banget sih. Tapi untuk sekarang nggak tahu ya, ini kan jadi kayak urban legend ya. Apakah masih ada mungkin ya? Kalau investigasi ya harus tanya orang sekitar situ, simba-simba atau apa yang sudah menetap di bantaran sungai tentang eksistensi dari Onggoinggi ini, gitu.
uji nyali juga jangan deh ya Om, menyeramkan nggak sih? Iya. Takutnya nanti Ditarik beneran. beneran. Oh. Tapi kalau untuk perairan Om, kan tadi kalau ongoing-nya tidak mengenal waktu. Kalau si perairan sendiri, entitasnya di situ apakah ada jam yang paling aktifnya? Biasanya ya ini Mbak, jam 12 siang sama maghrib. Itu ya. Justru apalagi maghrib ya, karena kejadian-kejadian kayak anak hilang, orang hilang itu biasanya pas jam-jam itu. Iya sih, benar-benar. Jam 12 siang juga krusial juga, karena waktunya lemah, Pergantian. orang istirahat, isoma itu bisa. Dan maghrib tentu, pergantian waktu Iya. antara siang dan malam, perbatasan. Ya salah satunya mungkin tengah malam ya. Mungkin ada juga orang yang melakukan topo kungku pas tengah malam mungkin bertemu entitas ongoing untuk apa kalau kita sebut pengujinya juga bisa loh Mbak. Dia bisa menjadi penguji ritual orang juga ya. Itu juga bisa. Atau bisa ongoing ketika ditarik dia termanifestasi menjadi benda pusaka atau batu mustika juga bisa. Tapi kalau pusaka adanya nggak Om? Kayak benda khususnya untuk si ongoing gini ada nggak? Mungkin bisa berubah jadi kayak keris gitu bisa Mbak. Oh, tetap jadinya keris ya? Ya mungkin ini salah satu contoh ya, karena terkadang sungai juga untuk tempat melarung kan ya. Sih, Melarung gitu. benar. Dan mereka juga karena sudah dalam tanda kutipnya terpapar sampel itu tadi, memanifestasikannya ngikut sampel yang sudah ada ya. Iya benar. Nah ini mungkin ini pertanyaan penutup ya Om, Iya. sebelum kita akhiri obrolan tentang ongoing dan Samogji ini. Ini terkait yang di film sih. Aku penasaran aja kan, kalau di filmnya itu tuh pada akhirnya tuh si tokoh utamanya itu tuh bisa menghancurkan si punden batunya tadi tuh. Itu ternyata katanya sih bisa membuat mereka keluar dari area itu karena sebelum diputer-puter kayak terus. Nah terus di endingnya itu adalah si tokoh utama dan pacarnya ini tuh kayak udah balik ke kantor nih. Nah terus si laki-lakinya ini, pacarnya itu kayak khawatir karena belum dengar kabar dari si ceweknya ini. Tapi terus pas dia ke dapur kantor, ketemu ngobrol biasa. Cuman pas si ceweknya ini ke arah wastafel kok ada yang aneh. Terus air di wastafel tuh meluap tapi air rawa gitu loh. Nah habis itu kayak dia tuh balik kesadaran bahwa dia tuh masih di rawa itu. Di Danau Samogji itu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak ketika orang sudah ditarik ke alam sana, kesadarannya dipermainkan seperti itu? Bisa. Ya. Tapi kalau di sini kan terlalu dramatisir ya Mbak. Keluar di low level itu nggak mungkin kalau di alam kita. Tapi perasaannya mungkin bisa Mbak. Terutama orang-orang penyintas yang mungkin ketika ditarik ongoing misalkan, kan nggak semuanya ketarik Mbak, ada yang mungkin pegangan, ada yang kepergok, ada yang diselamatin, itu bisa. Terkadang tidak hanya raga yang harus dibawa, tapi kalau kita sebut korin atau bagian halus manusia juga bisa dibawa. Sehingga orangnya jadi linglung, sering lamun, mimpi buruk, itu bisa. Ketika ditarik loh Pak, ini kalau kita sebutkan ketarik secara fisik nih, tapi juga ketarik ke selamat, mungkin ada beberapa yang sudah ketarik secara halus, itu juga bisa. Itu yang membuat pikiran dan ingatannya seolah terjebak di antara dua tadi. Itu saya sepakat sih. Nggak usah ini Mbak ongoing atau yang air ya. Kita kalau penelusuran kadang tertinggal. Oh iya deh. Energinya di sana. Jadi dibayangkan misal ditarik gini, nggak harus fisiknya, tapi juga bisa halusnya. Gitu. Benar-benar. Tapi kadang itu datangnya lewat mimpi ya Om. Iya. Kadang setelah begitu orang jadi linglung, bingung, sering lamun. Iya. Sering mimpi-mimpi aneh, bisa nanti ke tahap lupa ingatan. Karena kan habis Mbak ke bawah, keisi itu doang ya. Iya. Kosong. Iya. Oh mimpiku belakangan aneh lagi, jangan ketinggalan di itu. Takut banget. Nggak usah Mbak Novel, saya juga sama. Takut awak banget. lemes gitu. Serem banget sih, tapi berarti tetap ini ya, hati-hati ya dimanapun itu karena pasti. kadang fisik kita selamat tapi yang halusnya kita juga nggak tahu. Iya. Gitu. Nah ini kita cukupkan dulu ya Om untuk pembicaraan tentang Samogji dan ongoing ini. Ya teman-teman yang ada pengalaman atau tahu cerita tentang ongoing atau mau share pengalaman waktu nonton Samogji, boleh banget nanti share di komen ya Om ya. Iya, dan tetap dukung podcast obrolan santai dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Dan untuk teman-teman Sobat Javanika yang ingin mengkoleksi merchandise KTJ, dapat juga diikuti, di follow, diklik-klik kalau perlu, harus itu kalau mau beli, dibeli. Dia bisa
Instastory ya, nanti di situ ada link yang langsung menghubungkan ke toko oranye dan juga toko hijau. Betul. Tuh, kita akhiri, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi wonten sabinaring rahayu sagung dumadi.